Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu. Halo pendengar podcast Beginu, jumpa lagi kita lewat suara. Gak terasa podcast ini sudah masuk ke musim ketiga. Di musim ketiga ini, saya mengajak kalian mendengarkan cerita orang-orang hebat yang menjadi tanda era peralihan tahun 90-an hingga 2000-an. Semoga ada manfaat baiknya untuk didengar dan memberi inspirasi bagi kita semua. Selamat mendengarkan. Kalau misalnya situasinya sekarang karena masyarakat nggak terlalu dekat sama kesenian, juga TikToknya yang jadi gitu mas. Jadi ya karena ini kesenian itu aku nggak terus superior ya, bukan. Aku belajar banyak, kita belajar banyak, saling belajar bareng sama banyak disiplin ilmu yang lain. Tapi artinya ini disiplin ilmu yang ngomongin olah rasa, kepekaan. Dan ketika masyarakat kita didekatkan dengan kebiasaan dengan olah rasa tadi, aku pikir sensitivitasnya juga akan tumbuh. Muncul ya. Iya. Jadi sangat nggak mungkin terus berlaku sadis ya, karena itu nggak manusiawi. Olah rasa itu juga tercermin juga belakangan ya mas, karena kita lihat ruang-ruang publik kita sekarang rame dengan ungkapan kesenian ya, tanda petik. Mas Sigit melihat itu gimana? Apakah ada kemampatan komunikasi sehingga tembok itu sekarang bersuara semua? Iya. Ini juga sebenarnya kalau untuk ke pemerintah ya, ini sebenarnya nggak perlu gitu, nggak perlu, artinya kesalahan ini nggak usah dilanjutkan, mensensor karya, menutup karya, karena bagaimanapun ekspresi publik itu satu nggak bisa hilang mas. Ya kayak tadi. Makin dibendung makin jebol. Iya, serepresifnya kita ngomong soal 45 lah. Sujoyono, Kairen Anwar, semua masih bisa nulis Bung Ayo Bung gitu, Merdeka atau Mati. Lalu di zaman 98 mahasiswa juga masih bisa gerak bikin grafiti untuk reformasi. Iya, untuk reformasi. Dulu kan ide untuk menurunkan Soeharto itu kan utopian banget ya. Sangat nggak mungkin tuh kayak mimpi itu. Oh, idenya gila banget itu, ide nurunin Soeharto itu. Tapi juga terwujud. Dan pemerintah juga harus belajar dari yang lalu-lalu sebenarnya. Ada satu hal yang nggak perlu dilakukan karena ekspresi publik nggak akan pernah bisa ditutup gitu. Terus justru sebenarnya nggak perlu lagi dilakukan ruang publik itu atau street art juga itu kan media ya. Media untuk publik yang publik sendiri memiliki kurasi yang sangat ketat. Gitu. Ekspresi yang nggak senonoh udah pasti hilang kok. Oleh publik sendiri. Dia gitu. Sebagai kurator dan sekaligus menikmat ya. Iya, gitu, hilang sendiri. Lalu ya kalau lihat lagi konteks dihapuskannya karyanya, misalnya Tuhan saya lapar, itu kan keluh kesah sama Tuhan ya. Kenapa terus orang yang sensi gitu? Itu juga aneh. Dan sekarang setelah diitemin lagi, jalan itu spooky lagi. Padahal kan karya diletakkan di ruang publik, salah satu fungsinya itu kan menghidupi ruang publik. Ada banyak kasus mas, teman-teman buka spot istilahnya, buka tempat, itu yang tadinya kriminalitasnya tinggi karena sepi, terus spooky, rakyat jalannya, itu kriminalitasnya tinggi. Lalu teman-teman grafiti bikin karya di sana. Jadilah galeri publik. Ada aktivitas rutin ya, misalnya event ambil sebulan sekali pasti ada orang ganti karya. Gitu. Jadi ada peradaban di sana. Iya. Ruang yang tadinya spooky, selam, berubah jadi ruang yang hidup. Terus nongkrong. Terus jadi banyak yang nongkrong di situ, jadi orang lewat situ nyaman gitu. Nggak merasa takut. Iya, nggak rasa takut. Itu banyak. Jadi pemerintah juga harus belajar fungsinya, manfaatnya street art ada di ruang publik ya. Jangan dilihat lalu itu didistorsi, mengotori, merusak. Ini bagian kita juga mengajak untuk diskus mas. Artinya kita masang karya di ruang publik itu, ayo kita diskusi ulang. Yang vandalisme yang mana, itu yang merusak yang mana. Kita petakan lagi. Di ruang publik ada apa aja sih? Oh, street art, iklan, partai, gitu. Oke, ini
lihat ininya, apa porsinya masing-masing. Oh, yang iklan, apakah yang iklan juga tidak melakukan pengerusakan? Karena justru kalau kita balik lagi ke filosofi kearifan lokal kita, Sakmadyo tadi, itu penghancurannya dilakukan dari penggelaran iklan ini tadi. Bagaimana masyarakat yang punya filosofi seperlunya menjadi konsumtif. Itu kan agitasi yang sangat masif dari iklan yang digelar di ruang publik kita.